Pernahkah kalian mendengar nama Somaliland? Somaliland adalah sebuah negara yang terletak di kawasan tanduk Afrika. Meskipun secara de facto Somaliland merupakan entitas negara yang memiliki pemerintah dan politik mereka sendiri, namun pada kenyataannya negara ini masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan secara internasional. Lebih lengkapnya, mari kita menonton sampai habis video ini. Somaliland mencakup area seluas 1.770.000 km persegi. Negara ini berbatasan dengan negara Djibouti di sebelah barat, negara Ethiopia di sebelah selatan, dan Somalia di timur. Secara geografi, wilayah ini terletak di daerah yang kering dan berdebu dengan iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Di sebagian besar wilayah ini adalah gurun pasir dan dataran luas. Ibu kota Somaliland adalah Hargeisa, terletak di barat laut, merupakan pusat pemerintahan Somalia, dan memiliki populasi 1,2 juta jiwa, dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial di Somaliland. Teman-teman pasti penasaran kan dalam bidang sosial di negara Somaliland itu seperti apa? Tenang aja, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, negara Somaliland itu menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan kekerasan. Yang pertama, kemiskinan. Hampir separuh penduduk negara Somaliland berusia di bawah 14 tahun, dan 73% diantaranya miskin. Nah, kemiskinan anak dapat berlangsung seumur hidup dan diwariskan ke generasi mendatang. Anak-anak secara tidak proporsional terkena dampak kemiskinan multidimensi. Nah, kesenjangan kesempatan pendidikan sangat terbatas bagi anak usia sekolah di daerah pedesaan dan pengungsi internal. Klan minoritas menjadi sasaran marginalisasi politik dan ekonomi. Nah, yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi masalah serius. Klan-klan seringkali bersaing satu sama lain, serta melawan aktor-aktor lain untuk mendapatkan kendali politik, sumber daya, dan teritorial. Misi klan juga merupakan aktor penting dalam kehidupan politik di seluruh negara Somaliland. Nah, yang terakhir adalah tentang pendidikan. Nah, bagaimana sih pendidikan di negara Somaliland? Jadi, negara Somaliland menyadari peran penting pendidikan melalui Kebijakan Pendidikan Nasional Negara Somaliland pada tahun 2015 hingga tahun 2030. Angka partisipasi kotor sekolah dasar hanya meningkat dari 31,5% pada tahun 2015 menjadi 32% pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Menurut penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Keluarga, dan Sosial, angka pengangguran menunjukkan bahwa 75% penduduk Somaliland menganggur. Menurut data ini, 30% dari pengangguran adalah perempuan, sementara 20% adalah laki-laki muda, sedangkan 15% sisanya adalah orang dewasa. Perekonomian negara ini sebagian besar bergantung pada produksi primer, pertanian, dan peternakan. Somaliland juga bergantung pada diaspora Somalia. Diaspora Somalia sendiri adalah warga Somalia yang lahir di Somalia Raya, tetapi tinggal di luar Somalia. Perang saudara di Somalia meningkatkan jumlah diaspora Somali. Sebagian warga diaspora tinggal di Eropa, Amerika Utara, Oseania, dan Afrika Selatan. Diaspora Somali berperan penting dalam perekonomian Somaliland karena pengiriman uang diaspora ke luar negeri merupakan bagian penting perekonomian di banyak negara berkembang. Namun, ekonomi di Somaliland memiliki tantangan seperti tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi, defisit fiskal, dan akses keuangan serta pembangunan asing terbatas. Adapun potensi ekonominya yaitu dengan adanya pertambangan, pertanian, serta peternakan. Peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan. Perkembangan ekonomi PDB Real Somaliland meningkatkan signifikan, seperti pinjaman bermasalah di sektor keuangan dan kemiskinan yang menurun. Selanjutnya, kita akan membahas politik di Somaliland. Yang pertama, sistem pemerintahan di Somaliland. Somaliland menerapkan sistem demokrasi multipartai dengan pemilihan presiden, parlemen, dan pemerintahan daerah secara berkala. Untuk presiden saat ini adalah Muse Bihi Abdi dari Partai Kulmiye.
Selanjutnya, keamanan dan stabilitas di Somaliland. Dibandingkan dengan Somalia yang sering dilanda konflik, Somaliland relatif stabil dengan pasukan keamanan yang mampu menjaga ketertiban di wilayahnya. Selanjutnya, hubungan internasional di Somaliland. Meskipun tidak diakui sebagai negara, tetapi Somaliland masih menjalin hubungan tidak resmi dengan beberapa negara seperti Ethiopia, Taiwan, dan Inggris. Selanjutnya kita akan membahas mengapa Somaliland masih belum diakui sebagai negara. Saya akan memberikan beberapa alasannya. Yang pertama, kepentingan politik internasional. Banyak negara dan organisasi internasional seperti Uni Afrika dan PBB masih menganggap Somaliland sebagai bagian dari Somalia. Mengakui kemerdekaan Somaliland bisa menciptakan presiden bagi wilayah lain yang ingin merdeka. Yang kedua, penolakan dari Somalia. Pemerintahan Somalia menolak mengakui kemerdekaan Somaliland karena itu akan mengurangi wilayahnya secara signifikan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari negara-negara yang kuat. Tidak ada negara besar yang secara resmi mengakui Somaliland karena alasan diplomatik dan juga geopolitik. Yang keempat, dinamika regional. Negara-negara di Afrika umumnya enggan mendukung pemisahan wilayah karena takut menciptakan ketidakstabilan dan gerakan separatis di negara mereka sendiri. Nah, meskipun tidak diakui, tetapi Somaliland tetap beroperasi seperti negara merdeka dengan ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, dan identitas nasional lainnya loh.